Ini bekas pabrik. Pabrik apaan tuh Pak? Dulunya ini saya nggak mengenal persis pabrik apa, tapi daerah ini termasuk daerah banjir. Oh, banjir. Jadi, tahun berapa itu Pak? Sebelumnya itu di 2014, 2013, 2012 itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ros Channel. Ini cerita bukan sembarang cerita. Ini cerita realita dan fakta. Syukur alhamdulillah gue panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Pada siang hari ini gue bisa berkunjung ke daerah, salah satu di daerah di Jakarta Barat. Dan gue juga kagak sendiri. Siapa sih sosok samping gue ini? Langsung aja kita perkenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa Pak? Saya nama Diki Sakti. Kesibukannya apa Pak? Kesibukan sehari-hari sebagai kepala sekretariat Masjid Raya Hasyim Asy'ari. Iya, saya pengen nanya, ini masjid ini dibuat pada tanggal berapa sih Pak? Masjid Hasyim Asy'ari ini mulai dibangun itu tanggal 15 September 2015. Oleh siapa Pak itu? Oleh salah satu perusahaan swasta yang perlu disebutkan namanya. Dan diresmikan pada tanggal 17 April 2017 oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Bukannya ini pada eranya Ahok ya? Benar, waktu itu Pak Gubernurnya Ahok, Pak Basuki Cahayapurnama. Sebelum jadinya masjid ini tadinya apa sih Pak? Ini bekas pabrik. Pabrik apaan tuh Pak? Dulunya ini saya nggak mengenal persis pabrik apa, tapi daerah sini termasuk daerah banjir. Oh, banjir. Jadi, tahun berapa itu Pak? Sebelumnya itu di 2014, 2013, 2012 itu kalau hujan airnya itu meluap ke sini karena kan di sini termasuk yang rendah tempatnya, makanya disebut dengan rawa buaya. Rawa. Sebelum masjid ini emang kapan lagi sih Pak kegiatannya gitu ya, fasilitasnya apa gimana? Masjid. Di masjid fasilitasnya itu terdiri dari ruang utama sholat dan ada ruangan-ruangan yang dapat dipergunakan untuk acara-acara seremonial gitu. Contohnya kayak apa tuh? Seperti aula. Aula itu di lantai 1. Aula kita itu cukup besar gitu ya. Berkapasitas 1.000 sampai 1.500 orang. Nah, untuk mendukung aula itu ada ruangan-ruangan yang berbentuk kelas seperti ini. Ada ruangan kosong yang bisa dipergunakan untuk seminar yang sifatnya tidak terlalu besar, bisa dipergunakan untuk audiens yang 50 sampai 100 orang. Berarti aula ini berjumlah sekitar yang kosong yang tidak dipergunakan sekitar 20 ruangan. Berarti tempat ini dipakai bakal kayak wedding apa gimana Pak? Iya. Kita juga akan menjadi UPT namanya. UPT itu unit pengelola teknis gitu. Nah, nanti jadi UPT penarik distribusi. Artinya ada pemanfaatan bangunan yang kita pergunakan yang nantinya mendapatkan hasil dari sewa dari pemanfaatan bangunan itu sendiri gitu. Berarti ini selain ini berarti ada kegiatan lain ya Pak, kayak semacam pengajian apa gimana gitu? Oh iya, jadi memang itu kalau untuk substansi keagamaan, jadi mungkin sebelumnya perlu saya tambahkan bahwa di sini berkantor selain dari sekretariat Masjid Hasyim Asy'ari, itu ada Dewan Kemakmuran Masjid DKM Hasyim Asy'ari. Itu kayak semacam apa tuh Pak dewannya itu? Dewan Kemakmuran Masjid Hasyim Asy'ari ini bertugas dalam konteks substansi keagamaan, misalnya mengatur acara-acara hari besar Islam gitu ya, hari besar keagamaan gitu ya. Itu tugas pokok dari DKM nantinya gitu. Sementara kita sekretariat Masjid Raya Hasyim Asy'ari ini yang bernaung di bawah Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu bertugas dalam hal melakukan pemeliharaan dan perawatan masjid ini sendiri gitu. Berarti fasilitasnya benar-benar lengkap ya Pak? Lengkap. Dulu kita pernah COVID 2 tahun ini sebagai tempat isolasi terkendali namanya. Masa sih Pak? Iya. Isolasi itu pas tahun COVID kemarin? Iya. 2020
baru kemarin sih. 2020 dan 2021. Iya, berarti banyak yang pada COVID pada lari kemarin apa Iya. gimana? Jadi memang dulu sesuai dengan Kemgubnya ada keputusan gubernur tahun 2020 Iya, dan 2021 Iya. yang mengatur tempat isolasi terkendali. Dan salah satunya di Jakarta itu adanya di Masjid Raya Hasyim Asy'ari. Ini kan saya mau nanya Pak, iya, ini kan sebelum jadi antara jadi nggak jadi kan ada pro dan kontra itu, apakah ada pro dan kontra apa Pak? Sebelum jadi atau tidak jadinya gitu? Ya tentu saja mungkin ada pro dan kontra, tapi kita tidak melihat pro dan kontranya. Tapi kita lebih melihat kepada Iya. fungsi masjid yang membawa kemaslahatan umat. Iya sih, emang. Ya, jadi ini banyak sekali bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Daripada tanah kosongnya. Pada tanah kosong. Mungkin jadiin tempat fasilitas sholat. Ya, jadi fungsi masjid ini sekarang tidak hanya sebagai tempat ibadah, Wadahnya. tapi lebih daripada itu ada tempat edukasi, pendidikan, sarana UMKM. Terus UMKM juga di sini ada juga. bazarnya juga. Kalau misalnya ada acara kita bisa ngadakan bazar. Tiap hari apa tuh Pak kalau tahu bazar? Tergantung acara-acara yang melibatkan potensi massa yang cukup banyak, maka kita adakan bazar. Dan itu bazar itu adalah pesertanya dari Rusun Pesaki. Bazar itu tiap bulan sekali apa gimana? Ada hampir tiap bulan. Tiap bulan. Ya, tergantung dengan acara yang diadakan oleh TKM atau dari organisasi-organisasi keagamaan yang mau memakai masjid atau fasilitas Masjid Hasyim Asy'ari. Emang ini masjid ini dibuka dari jam berapa sampai jam berapa? 24 jam. 24 jam sampai malamnya emang ada lagi Pak? Malamnya itu ada yang bertugas. Artinya tuh kalau orang mau itikaf malam atau mau sholat malam, ya tugas kita security ada yang berjaga 24 jam. Jadi itu kita 24 jam dan 7 hari seminggu. Jadi nggak ada tutupnya masjid. Iya. Iya Pak, ada pesan-pesan nggak Pak buat para kunjungan apa gimana gitu, silakan. Ya, baik kepada masyarakat warga Kota Jakarta ataupun warga kota-kota lain yang ingin mengunjungi Masjid Raya Hasyim Asy'ari dalam rangka wisata religi, kami membuka tempat ini kapanpun dan sampai kapanpun kita akan mempersilahkan kepada masyarakat untuk berkunjung dan memakai fasilitas pemerintah provinsi ini dalam konteks kemaslahatan umat. Oh, selain itu apakah ada kegiatan-kegiatan lain Pak selain kayak seminar apa gitu? Ada, jadi ada kegiatan seminar, kita juga berkolaborasi dengan kementerian gitu ya. Acara-acara kalau kementerian mau pakai ruangan atau lintas sektor namanya ya, misalnya dinas pendidikan. Berarti sering ada kunjungan-kunjungan dari kampus-kampus lainnya Pak ya? Ada. Jadi itu ada dari sudut pendidikan. Jadi mereka membuat semacam job fair gitu ya, job fair tapi untuk universitas gitu. Jadi ada anak-anak yang kelas 2, kelas 3 SMA, sudut pendidikan mengadakan namanya MGBK di sini, membuka kesempatan untuk buat anak-anak melihat masa depan istilahnya untuk kuliah di mana saja gitu. Oke lah, begitu saja kita berbincang dengan narasumber kita. Jangan lupa di like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.